kabar? Ketemu dengan saya Didi Prasetya dan hari ini saya berada di Bali ya, di Bali di Sanur. Saya menginap di Presiden Suite Palm Garden Hotel ya. Dan kebetulan saya di sini diundang oleh Ibu Ika ya. Ibu Ika ini dari Patra Jasa. Namun ternyata bertemu juga dengan Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah operational manager dari hotel Palm Garden, Palm Garden ya. Palm Garden. Memang ini ada banyak palem-palemnya juga. Awal kenal beliau adalah karena Mbak Ika. Bu Ika ini bercerita bahwa ada teman beliau, saudara yang di sini di Palm Garden yang sudah 10 tahun lebih kalau naik tangga ini di lantai 3 ya. Presiden Suite ini di lantai 3. Beliau ini sudah 10 tahun lebih berkarya di sini. Namun untuk naik ke tangga ini belum mampu ya. Jadi ada sesek, nafas tersengal-sengal, merasa kurang nyaman. Nah, tapi enaknya beliau bercerita sendiri ya. Bagaimana apa yang dirasakan selama 10 tahun itu, dan setelah diterapi, setelah mengikuti sesi digital on awareness selama 1 jam, apa yang dirasakan saya tanyakan langsung kepada beliau. Ibu Ida Ayu Upadani. Ida Ayu Upadani. Boleh dong cerita Bu, sebelumnya gimana, setelah terapi gimana, sekarang gimana? Sebelum terapi udah lebih dari 10 tahun ya. Saya punya masalah tidak bisa naik tangga yang kayak sekarang ini, lantai 2 ini. Jangankan lantai 3, lantai yang 2 aja nggak berani. Sebabnya itu karena ada rasa kekhawatiran. Tadinya begini, rasa khawatir itu timbul karena saya pernah naik tangga pas tangga 2 itu tiba-tiba merasa ada sesak, terus kemudian kepala tak pening, itu jangan jatuh gitu. Nah, kemudian setelah diperiksa ada analisa dokter bahwa memang ada sedikit masalah di jantung, bahwa jantung tidak mau mempadara dengan normal, jadi ada penurunan kembali jantung, pemadaran ke jantung. Nah, dari semua itu saya udah nggak bisa lagi, untuk bisa lagi naik tangga, kemudian jalan jauh itu nggak bisa, kemudian membawa beban yang berat itu nggak bisa. Buka pintu katanya juga dibantu ya? Nah, itu kayak misalnya mau ke bank atau ada yang pintunya agak berat itu nggak bisa. Jadi ya memang gak enak banget ya, nggak bisa dibantu, harus selalu tergantung sama orang. Dan banyak sih aktivitas yang akhirnya terganggu, jadi terbatas banget ya. Itu kalau ke pura itu kan naik tangga juga, itu gimana itu? Iya betul. Dan di Bali itu kan puranya banyak banget ya, tinggi. Jadinya nggak bisa. Jadi semenjak itu akhirnya kalau ada aktivitas untuk persembahyangan itu saya selalu absen. Kalau ada pura yang datar, tapi parkirnya nggak terlalu jauh menuju pura, saya bisa ikut. Kalau dia datar, tapi dia agak jauh, saya nggak bisa ikut. Itu yang terjadi sekian tahun. Sampai kemarin mas treatment di terapi berapa lama? 1 jam. 1 jam lah. 1 jaman ya. Akhirnya saya bisa naik tangga. 1 jam. 1 jam saja. Ya, bisa naik tangga. Bisa naik tangga. Itu percaya nggak percaya ya. Itu akhirnya saya bisa kayak. Padahal pernah ada ini ya, pernah Ibu cerita ada tantangan dari tamu dari Belanda ya. Benar. Kamu harus bisa gimana ceritanya itu?
dia itu orang apa ya, itu spiritual juga ya. Terus ceritanya mungkin agak panjang ya, tapi yang jelas dia bilang kamu harus bisa mengalahkan rasa khawatir kamu itu, dan kamu harus naik ke lantai 3 ini. Dan kebetulan dia menginap di sini. Waktu itu saya selalu ada aja alasannya ya, saya sibuk lah, atau apalah, sampai kemudian kamu itu harus check out dari hotel. Terus dia tanya saya, kamu sudah lakukan itu belum? Dia bilang, kamu harus lakukan itu, dan nanti kamu foto, seseorang harus foto kamu dari bawah untuk menunjukkan kamu benar ada di lantai itu. Jadi kayak gitu. Ya. Itu udah berapa tahun saya nggak lakukan. Oh, dan baru kemarin berhasil ya, kemarin sore berhasil naik ke tangga ini ya. Iya benar. Dia bilang kalau kamu udah sampai tangga itu berarti kamu sembuh. Luar biasa. Dan kemarin kita udah dipoto. Ya. Nanti saya mau kirim sama dia. Oke, sebagai bukti jawaban tantangan dari tamu beliau dari Belanda ya Bu? Belanda. Kemarin sudah berhasil sampai sini, sudah difoto dan mau dikirim ke Belanda. Ternyata beliau sudah berhasil sampai ke Belanda. Ada pesan lagi Bu? Pertama kan terima kasih banyak. Jadi kadang kalau orang kan bilang kok nggak dulu aja ya ketemunya Mas ya. Tapi saya percaya itu semua adalah proses ya. Proses, dan saya tidak berencana untuk terapi karena kan saya di sini bekerja. Tiba-tiba akhirnya ada sesi itu, kemudian berlanjut seperti kayak gitu. Itu nggak pernah terencana ya. Di sini apa yang saya ambil itu banyak masalah yang ditimbulkan karena pikiran. Ya. Nah, sekarang seperti yang Mas kemarin jelaskan terus dari saya dan bahwa sangat penting kita untuk bisa menjaga kesadaran itu dan mengontrol pikiran itu. Bukan kita yang dikontrol oleh pikiran ya. Kita yang mengontrol pikiran. Iya, betul sekali. Itu sih kita dapat ya. Oke. Baik, Ibu terima kasih. Sukses terus ya. Terus jaga kesehatan, tingkatkan kesehatan. Semoga segala yang direncanakan, yang diinginkan bisa dilaksanakan dengan baik atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat. Baik teman-teman, terima kasih ya ngobrol-ngobrol ngobrol saya dengan Bu Ika hari ini di Sanur di Palem Garden Hotel. Bu Ika berhasil dan dia bisa naik tangga lantai 3. Kesehatannya dia sudah mulai baik dalam waktu 1 jam. Kita melakukan treatment namanya digital on awareness. Bagaimana awareness atau kesadaran kita itu dibangkitkan. Satu hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa Anda bukanlah pikiran Anda. Pikiran Anda bukanlah Anda. Ya, jadi jangan sampai pikiran Anda yang mengendalikan Anda. Andalah yang sebagai raja yang mengendalikan pikiran Anda dan mengenali. Namun satu hal yang perlu Anda ingat bahwa pikiran pun juga hanyalah alat bantu yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Jadi, totally kita harus ingat pada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan yang luar biasa kepada kita semuanya. Kita jalani dengan penuh keikhlasan dan penuh kebahagiaan agar kita mendapatkan keberkahan di segala hal. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah kesuksesan itu bukan kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaanlah itu kesuksesan. Saya ulang, kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum.